Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian." Saudaraku, tema tentang pengampunan menjadi tema yang sentral di dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus datang ke tengah dunia ini untuk memberikan pengampunan bagi dosa-dosa manusia oleh darah Kristus. Tindakan pengampunan ini dilakukan dari pihak Allah. Mengapa? Karena manusia memang tidak mungkin mengupayakan pengampunan dari pihak Allah tanpa darah Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan sendirilah yang datang kepada manusia untuk memberikan pengampunan. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan juga menghendaki hal yang sama, supaya kita mengampuni seorang akan yang lain apabila seorang akan yang lain menaruh dendam atau kesalahan-kesalahan terhadap diri kita. Namun sayangnya, manusia seringkali tidak bisa merespon dengan benar pengampunan dari Allah itu, sehingga memanfaatkan pengampunan itu justru untuk berbuat dosa. Tentu hal ini tidak berkenan di hadapan Allah. Sebuah peristiwa diceritakan beberapa tahun yang lalu, seorang pembunuh dihukum mati. Saudara laki-laki pembunuh itu yang pernah berjasa besar pada negara memohon kepada gubernur untuk mengampuni saudaranya. Kemudian permohonannya itu dikabulkan, dan orang itu mengunjungi saudaranya di penjara dengan surat pengampunan di sakunya. Lalu dia bertanya kepada saudaranya itu, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menerima pengampunan dan bebas dari penjara ini?" Saudaraku, jawaban dari si pembunuh itu sangat mengejutkan saudaranya. Ia berkata, "Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melacak hakim yang menghukum saya dan membunuhnya. Kemudian saya akan melacak saksi yang memberatkan saya dan akan membunuhnya juga." Mendengar hal itu, saudaraku, saudara laki-laki si pembunuh itu pergi meninggalkan penjara dengan surat pengampunan masih di sakunya. Saudara, kisah di atas ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata, "Ampunilah seorang akan yang lain." Dengan mengampuni orang lain, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari sakit hati, dari sampah-sampah luka batin, dan dari hal-hal yang menyakitkan. Dalam hal mengampuni ini, kita perlu belajar dari seorang Agnes Monica. Ketika para haters membulinya, dia memilih untuk mengampuni dan tetap mengasihi. Luar biasa. Dengan mengampuni, bahkan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sayangnya, saudaraku, ada banyak orang seperti si pembunuh tersebut, memilih menyimpan luka hati, kemarahan, dendam, sehingga hidupnya bukan saja dipenjara oleh tembok, dinding, dan jeruji besi, tetapi juga dipenjara oleh pikirannya sendiri. Karena itu, saudaraku, bebaskanlah dirimu dari segala luka batin
dari segala kemarahan, dari segala dendam dan lain sebagainya, agar engkau menjadi orang-orang yang bebas. Bebas menikmati kasih karunia Tuhan, bebas menikmati hidup ini, bebas bertemu dengan siapa saja, dan bebas dari tekanan-tekanan emosi yang disebabkan oleh kemarahan, luka batin, dan dendam. Melalui firman Tuhan kali ini, mari kita menjadi orang-orang yang bebas di dalam Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati Anda dimanapun berada. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang bebas dari segala sakit hati, kemarahan, dendam, dan luka-luka batin. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bebas dan hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pergi menjauhi roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
kasihku